Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana memfungsikan port input atau output menjadi masukan atau input. Pada pertemuan sebelumnya kita memfungsikan port tersebut sebagai output ya dalam project baik running LED maupun 7 segment. Kali ini kita akan menggunakan port tersebut menjadi unit input atau masukan bagi microcontroller. Bagaimana caranya untuk menentukan sebuah port atau pin adalah unit input, yaitu dengan menentukan nilai registernya menjadi low atau 0. Untuk mempraktekannya, alat input yang kita gunakan adalah push button ya, sebuah alat yang fungsinya seperti saklar. Untuk data yang bisa kita kirimkan melalui push button ini hanya berupa data 1 bit, yaitu 0 atau 1 ya, dalam kata lain 0 adalah tegangan 0 volt atau bisa dikatakan adalah ground ya. Kemudian data yang bisa kita kirimkan selain dari 0 adalah 1 atau tegangan 5 volt atau PCC. Sebelumnya mari kita pahami dulu pengertian mengenai input. Input adalah port atau pin yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam microcontroller ya. Secara singkat, input adalah port yang difungsikan sebagai input. Oke. Selanjutnya bagaimana mengatur port tersebut menjadi input. Untuk menyatakan port atau pin sebagai input dapat mengatur nilai register DDR/XN menjadi low atau 0 ya. Caranya ada dua. Yang pertama menggunakan wizard yang akan kita praktekkan. Yang kedua dengan mendefinisikannya di dalam kode, yaitu dengan cara misalkan DDR-B ya, untuk register port B itu nilainya 0 ya, 0 hexa. Ini fungsinya adalah untuk menjadikan semua port B sebagai input. Baik, selanjutnya adalah push button ya. Mari kita pahami push button atau tombol tekan adalah tombol yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan rangkaian listrik dengan cara ditekan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, push button ini fungsinya seperti saklar ya, bisa dikatakan seperti saklar yang bekerja dengan cara ditekan untuk menghubungkannya dan dilepas untuk memutuskan rangkaian listrik. Mari kita lihat pengaturan di wizardnya. Yang perlu diatur hanya pada port C, kita setting bit ke-6 nya ya, atau pin ke-6 nya sebagai output ya, sementara yang lain biarkan saja sebagai input. Baik, selanjutnya kita buat programnya. Programnya sama dengan yang di slide tadi ya.
Jadi di sini ada bagian penetapan nilai. Di sini port C pin ke-7 kita beri nilai 1, dimana port C pin ke-7 ini adalah jalur inputnya ya. Walaupun port C pin 0 sampai pin 5 itu juga input sebenarnya ya, tapi yang khusus kita gunakan di sini di rangkaian kita adalah port C pin ke-7. Kita beri nilai 1 ya, artinya pin input ini mengeluarkan tegangan 5 volt ya. Jadi ada nilai defaultnya, bisa dikatakan nilai defaultnya di port C pin 7 ini, defaultnya dia hidup atau 1 ya. Kemudian di perulangan ya, while 1 selagi benar, selagi hidup, jika pin C ke-7 sama dengan 0 ya. Jadi jika kaki C7 nya 0 volt atau terhubung dengan ground, maka port C pin 6 sama dengan 1 ya, maka hidup lampunya ya. Saya ulangi, jika pin C7 nya terhubung ground, digroundkan, maka lampu di kaki C6 akan menyala. Selain daripada itu lampunya mati ya. Jadi secara default kaki C7 itu hidup atau menyala atau 5 volt ya. Karena adanya push button nanti, kaki C7 itu kita shortkan ya, kita beri tegangan 0 volt ya. Maka di sini programnya, jika C7 ini berubah dari 1 berubah menjadi 0, yaitu ketika tombolnya ditekan, maka lampu di C6 ini menyala. Selain daripada itu, ketika push buttonnya dilepas, maka pin C7 ini akan balik lagi ke 1 ya. Ketika dilepas dia balik lagi ke 1, maka C6 nya ini padam. Baik, langsung saja kita lihat rangkaiannya. Komponen yang kita perlukan pertama adalah IC Atmega 8535, kemudian push button tadi ya, yang terakhir ada LED green. Kemudian untuk jalur-jalurnya bisa dilihat, pin C6 ya, sini C6 digunakan sebagai output menuju LED ya, karena yang mau kita kirimkan adalah high atau 1, maka pin C6 ini terhubung dengan anoda dan katodanya terhubung dengan ground. Kemudian pin C7 ini kita fungsikan sebagai input ya. Jadi ini input, ini output ya. Sekali lagi, ini input, ini output ya. Pin C7 kita hubungkan dengan push button ya, yang mana push button ini akan mensuplai tegangan 0 volt kemari ya. Jadi dia akan suplai tegangan 0 volt, akan menghubungkan ground terhadap jalur pin C7. Bagaimana caranya? Yaitu ketika push button ini ditekan ya, ini udah menyala rangkaiannya. Jadi ketika ditekan, ground ini akan mengalir ke C7, yang mana C7 ini nilainya diberi ya, nilainya ditetapkan adalah 1 atau hidup ya. Makanya di sini merah ya, merah ini artinya high
atau 5 volt ya, atau hidup ya. Jika dia 1, maka kondisi if tadi masuk ke dalam else nya ya. Else nya itu lampunya padam. Jika ini 1, ini lampunya padam. Jika dia 0, baru lampunya hidup ya. Perhatikan defaultnya 1 ketika kita tekan tombol ya. Jadi si groundnya tadi ya, yang terputus di sini, dia akan mengalir. Sekarang ini jadi biru kemarin ya. Dan si outputnya yang tadinya low, yang tadinya 0, itu berubah jadi high atau 1. Baik, kita akan coba buktikan ya. Kita akan coba flash di IC Atmega 8535 yang sudah berada di sistem minimum ya. Anda bisa lihat di sini kita menggunakan port C tadi ya, port C di pin ke-7 dan pin ke-6, pin ke-7 sebagai input, yang pada akhirnya menuju ke push button, dan pin C6 nya menuju ke LED. Oke, kita program menggunakan USB ISP. Oke, ini programnya udah saya load tadi ya. Sekarang kita lihat ya, di logikanya jika tombol ditekan maka lampu LED akan menyala. Oke, ketika ditekan lampunya menyala, ketika dilepas lampunya padam. Oke, baik, program kita udah berhasil kita buktikan di perangkatnya langsung. Kesimpulannya, kita sudah berhasil membuat project menggunakan push button sebagai input ya, input 1 bit, dan data yang kita kirimkan adalah data berupa ground atau sinyal low ya, berupa sinyal 0 untuk menghidupkan dan mematikan lampu LED. Jadi sebenarnya microcontroller itu kemampuannya tidak hanya bisa menangkap sinyal 0 dan 1, atau maksudnya tidak hanya bisa menangkap 0 volt dan 5 volt ya. Tegangan di antara 0 sampai 5 volt itu juga bisa ditangkap oleh controller ya. Contohnya aplikasinya di tombol televisi ya. Tombol televisi itu kan ada 5 atau 6 tombol ya, dengan jalur yang sama, 2 kabel ya. Kenapa push button itu bisa diartikan berbeda sama kontrolernya? Itu karena tegangan yang dihasilkan untuk masing-masing tombol ya, tegangan atau arus itu berbeda gitu. Apa yang menyebabkan tegangannya berbeda ya? Pada panel televisi tersebut itu terdapat resistor ya. Resistor itulah yang membuat setiap push button itu berbeda ya. Jadi kelanjutan materinya nanti mengenai analog to digital converter ya, yang penggunaannya banyak sekali ya, termasuk ke dalamnya adalah sensor. Untuk tugasnya ya, coba kalian buat menggunakan 2 push button, 2 ya. Yang pertama saya nama itu up ya, push button up, dan yang kedua itu push button down ya. Jadi ada up, ada down. Kemudian yang kita gunakan satu lagi komponen, yaitu 7 segment ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya.
Di sini saya akan jelaskan bagaimana logikanya aja ya. Jadi logikanya, ketika program pertama kali hidup ya, kita mau 7 segmennya akan menampilkan angka 0 ya. Jadi ketika tombol push button up nya ditekan, maka akan berubah jadi 1, ditekan lagi jadi 2, ditekan lagi jadi 3 sampai 9, ditekan lagi balik ke 0 ya. Jadi ketika 7 segmennya 0, ditekan tombol down ya, push button down, maka dia langsung ke 9, ditekan lagi 8, 7, 6 sampai 0 lagi. Baik, jadi begitulah tugasnya. Gunakan 2 buah push button sebagai tombol up dan down, dan outputnya itu ditampilkan menggunakan 7 segmen ya, mulai dari 0 kalau ditekan ke atas 1, 2, 3, kalau down mundur ya 2, 1, 0. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.